Hari ini aku mau review Dodona Liquitrika S3 punya anak aku namanya Asato. Yang tahun lalu aku sempat beliin buat dia sebagai kado ulang tahun. Aduh, udah lama banget ya, itu ulang tahunnya kapan, di reviewnya kapan. Kemana aja bun? Lama banget, tapi baru sempat di review. Dan hari ini sebelum kita mereview, aku mau bikin nasi goreng dulu, mau masak buat live. Sebelumnya guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share videonya biar aku semakin semangat bikin videonya. Kasih, thank you. Nyiapin bahan-bahannya. Nah, ini si nasi goreng. Tadi aku udah bikin si telur acak. Telur acak udah aku bikin. Aku mau bikin nasi goreng seafood pakai bumbu jadi, bumbunya bumbu bambu nih. Tapi aku pakai untuk bikinnya 2 porsi lah ya. Ini bumbunya agak pedas, spicy gitu. Jadi kalau buat suamiku, jadi aku pakai setengah, terus aku tambahin ini sayurannya lettuce. Saya bawang bombay sama bawang merah sama daun bawang. Nanti aku tambahin bubuk bawang putih. Aku punya bubuk bawang putih. Nah, aku pakai minyaknya, nih pakai minyak olive oil. Olive oilnya yang extra virgin, jadi warnanya kuning gitu. Kuning. Terus kita tambahin nih minyak wijen. Aku pakai minyak wijen. Ini aku pakai butter. Pakai butter ini guys, yang salted, di asin. Cumi sama udang, misalnya mau masak tuh, mau masak apa gitu menunya kan, misalkan tempura. Nah, aku tambahin nih si cuminya, si cumi atau udangnya sedikit-sedikit. Dan kalau aku mau masak mie goreng atau nasi goreng, bisa dibikin nasi goreng seafood atau mie goreng seafood. Ini cuma sisain sedikit-sedikit aja, nggak banyak tuh. Dan udah bersih juga, udah dicuci bersih, nanti tinggal pakai. Sedikit aja tuh. Hai guys, ada Ici bangun nih, bangun tidur. Aduh, bangun tidur dia, malu. Jadi aku masaknya ketunda dong, padahal lagi ngiris-ngiris si cumi. Nah guys ya, kita nenenin dulu deh jadinya. Sini mana anak mama, lihat dulu. Halo guys, halo guys, marah. Aduh. Ya udah, yuk. Ini guys, kita masukin telurnya. Tinggal dikit guys telurnya, tadi dimakanin satu kita dia doyan, jadi ya udah deh. Nah, bumbu bambunya juga aku masukin, aku pakai setengah aja karena ini cuma 2 porsi. Kalau kebanyakan, karena aku bikin kebanyakan dia pedes gitu. Jadi aku tambahin bubuk bawang putih karena aku mau ngabisin per bubuk-bubukan ini, jadi aku pakai bawang putihnya bubuk. Terus aku pakai lada, nanti aku tambahin garam sedikit. Udah aku aduk guys. Jadi deh ini nasi goreng seafood pakai sayur lettuce. Nah, aku suka nih lettuce-nya kayak gini, jadi layu tapi nggak layu banget. Jadi pas dimakan tuh masih krenyes-krenyes gitu tapi lembut. Tinggal kita taruh di piring deh. Hai guys, sesuai janji aku, tadi aku mau review Dodona Liquitrika S3. So let's check. So ini dia di belakang aku taruh si Dodona. Nah, kalian bisa lihat space-nya itu dia butuh kecil ya dibandingin stroller. Ini stroller untuk city untuk city, jadi kalau ada tiang-tiang kecil masih muat banget ini. Nah, tapi
si penampakan si dona ini bisa dilipat sampai segini. Oke, ini aku ambil barangnya, beratnya 7 kilo, jadi masih lumayan. Kalau ditenteng ya berat juga, cuma kalau misalkan buat diangkat-angkat kita bisa sendiri ya kan, taruh di kabin muat. Terus beratnya 7 kilo. Kenapa sayang? Iya, sebentar ya. Tuh. Nah, ini ada si tiangnya di sini. Ya. Oke guys, kita mulai aja langsung tutorialnya. Bagaimana cara instruksi pemakaian si Dona Liquitrika S3 ini. Kita posisikan seperti itu, kita angkat si penyangganya dan sunroofnya. Ya, tuh seperti di video. Lalu kita bentuk si sepedanya, tinggal kita angkat aja, sebenarnya kita tarik sedikit. Nah udah, dia itu nanti ngeklik sendiri. Nah kita angkat stangnya, nah udah kebentuk stangnya guys. Ya begitu, sebenarnya udah jadi, tinggal kita adjust. Oke guys, sepedanya udah jadi, simple banget kan caranya, bagaimana penggunaannya. Nah sekarang tinggal kita pakai tiangnya. Tiangnya itu buat ngedorong sepeda. Tiangnya itu dikasih sama tas kayak gini. Di S3 dapat tas bisa buat bawa barang gitu. Nah di dalam tiangnya itu ada penyangganya juga. Nah ini aku kasih lihat, bentuk tasnya lumayan besar. Sebenarnya itu bukan tas ya guys, cuma di tiangnya itu ada penyangganya untuk kayak paper gitu atau belanjaan, jadi bisa di adjust. Mungkin nanti aku coba pakai tas anak bisa apa enggak. Nah guys, biar si tiang buat pendorong sepedanya itu nggak lepas-lepas, ada pengait yang aku pasangin nih antara sepeda sama si tiang pendorongnya. Nah, kita tinggal adjust. Di sini bisa kita adjust. Nah, guys, sandaran punggung untuk anak itu bisa kita adjust. Jadi bisa tegap atau agak mundur. Kalau lagi anak tidur, jadinya kita bisa agak ke belakangin nih. Terus sunroofnya juga kita tutup. Terus jangan lupa pakai si pelindung kanan kirinya ini biar kalau anak nggak gampang jatuh atau biar balance, apalagi kalau anaknya masih kecil ya kan. Untuk lebih nyaman lagi dan lebih aman, bisa kita pakaiin seat belt, juga tersedia di sepedanya. Nah, yang aku suka nih di bagian sandaran sama jok sepeda anak ini ada bantalannya, jadi lebih empuk dipakai anak. Sekarang aku mau kasih si pedal sepeda. Di sini pedal sepedanya bisa dicopot dan di adjust, dipindahin posisinya untuk kaki anak yang lebih kecil atau mau naikin ke atas. Jadi guys, si tiang penyangga ini bisa connect ke stang, jadi bisa belok kanan kiri. Juga si tiang penyangga ini bisa kita adjust panjangnya. Nah ini panjang maksimumnya segini, jadi bisa disesuaikan sama tinggi si pendorong sepedanya. Jadi kita lebih nyaman juga dorong sepedanya. Aku lebih close lagi, ini si sandarannya bisa di adjust di belakang untuk tegap atau bersandar. Nah si pelindungnya kanan kiri ini juga safety banget karena ada tombolnya, jadi mereka ada penguncinya gitu, ngeklik gitu, jadi nggak asal buka tutup. Kita ke bagian pengunci sepeda. Di bagian belakang roda sepeda ada pengunci, jadi kalau kita kunci sepedanya nggak bisa maju, jadi kalau kita buka kuncinya sepedanya bisa jalan tuh kayak gini. Kita ke part tombolnya. Nah ini ada tombol pengunci sepeda. Nah ini juga tombol untuk adjust pedal, aku lebih close lagi. Jadi kita pencet aja yang merahnya itu, nanti copot ke kliknya. Nah kita pindahin ke bagian pedal yang lain kalau mau dipindah. Jadi ada klik kayak gitu ya, sampai ngeklik biar nggak copot. Tuh.
Nah, di pedalnya itu juga disediain pengunci buat kaki anak, ya kan? Bisa di-adjust juga segimana besarnya. Jadi kaki anak kita nggak ngayun-ngayun. Nah, di bagian bawah ini ada tombol si pedal yang kayak di depan. Jadi kalau kita mau nyopot tinggal kita klik lagi. Jadi ngelepas. Gitu deh. Di bagian stangnya juga bisa kita kunci nih. Nah, kenapa dikunci? Jadi kadang kan anak-anak tuh suka belok-belokin ya stangnya. Jadi pas di jalan ngeganggu nih jadinya. Nah, pas kita kunci, meskipun anak ngebelok-belokin stang, tapi sepedanya nggak akan ikut belok. Nah guys, nutupnya juga simple banget. Kalian bisa ikutin. Tadi udah kita lihat Mama ya sayang. Hey guys, ada Daichi nih. Iya sayang. Iya Daichi. Tadi udah lihat cara pemakaiannya atau tutorialnya si Likitrika sampai kita tutup ulang lagi. Itu simple banget. Sekarang aku mau deep talk lagi ke kalian. Plus minusnya penggunaan Likitrika ini. Behind story-nya kenapa aku beliin Asato sepeda, karena aku pikir Asato udah punya adik dan itu bakal dilanjutin pemakaiannya ke adiknya, jadi nggak mubazir banget, pemakaiannya long lasting gitu. Terus jadi kalau misalkan Asato nggak mau pakai sepedanya, nanti bakalan bisa dipakai sama si adeknya. Si Asato ini kebetulan dia memang tidak mau pakai stroller. Jadi aku punya stroller yang tadi udah aku tunjukin ke kalian. Cuma anakku nggak mau pakai. Jadinya si stroller itu nganggur kebetulan, tapi Daichi ini mau pakai strollernya, jadi nggak terlalu membazir ya. Dari situ aku pilih-pilih. Kalau lama kelamaan kalau minta gendong terus pegel ya kitanya. Kita beli sepeda, akhirnya kita beliin si Dona. Ada 3 macam. Dona S tuh harganya nggak terlalu beda jauh waktu aku beli, tapi S3 ke S5 itu beda jauh banget. Akhirnya aku putusin untuk beli si S3, harganya yang middle. S5 itu kisaran 5 jutaan deh kalau nggak salah, itu kisaran 5 jutaan dan itu menurutku mahal ya. Jadinya aku pilih yang Dona S3 yang harganya 3.600.000 waktu itu kita beli. Nah, balik lagi pas aku tuh cari tipe sepedanya itu yang memang bikin anak duduknya itu comfortable, jadi nggak bikin sakit. Atau kayak ada kan ya sepeda yang Likitrika tapi yang cuma buat dia duduk doang dan itu kecil gitu tempat duduknya. Nah, ini agak besar, juga kita bisa tambahin bantalan kecil kalau memang mau lebih empuk di bawahnya sama buat punggungnya ya kan. Terus ya lebih safety karena tempat lain juga ada sih lebih safety, cuma karena posisinya dia lebar banget ya, jadi aku cari yang bener-bener city light gitu, jadi kita bisa strolling di jalan raya pakai itu gitu. Di jalanan kita bisa strolling di jalanan walaupun sempit, nggak makan banyak tempat, terus juga bisa masuk kabin karena cuma 7 kilo aja, jadi aku pilih itu. Pemakaiannya sih bagus, selama ini anak-anak nyaman. Asato juga suka, ternyata malah sering rebutan nih sama Daichi. Jadi banyak sih guys plusnya itu.
anak-anak suka, nyaman, cara pemakaian mudah. Terusnya untuk anak kecil juga, untuk Daichi pakai. Nah, kakinya itu bisa dipindahin ya kan, di bagian kaki pedalnya itu bisa dipindahin. Bisa, untuk aku suka ada untuk sunroofnya gitu, jadi kalau misalkan agak panas atau silau dia bisa ditutup, atau dia babynya kita lagi bobo tuh dia bisa senderan. Jadi pas bisa senderan sambil ditutup, ada sunroofnya kayak gitu, jadi bisa ditutup sedikit jadi nggak terlalu silau. Kan ada tuh sepeda yang liquid trike cuma emang buat duduk doang gitu. Dan ini si babynya itu kalau misalkan dia bisa jadi sepeda roda 3 ya. Jadi dia bisa goes sendiri atau goesannya kita nonaktifin. Jadi kita yang support, kita push gitu. Juga bagus sih, nyaman buat baby tidur juga nyaman. Anakku juga nggak kabur-kaburan pakai itu gitu. Kadang-kadang kan pakai stroller tuh 5 menit 10 menit gitu ya waktu masih baby. Tapi sekarang Asa tuh udah bisa nih tidur di stroller agak lama, lebih lama gitu, 1 jam bisa gitu guys. Dan dibawa ke tempatnya juga kecil, jadi untuk aku juga bisa gotong-gotong sendiri. Minusnya kadang-kadang aku kalau bawa stroller tuh sukanya muat banyak. Jadi kalau di sepeda ini tuh nggak terlalu muat banyak, jadi barang-barang yang penting aja yang bisa kita bawa. Kadang-kadang di stroller kan biasanya di bagian bawahnya tuh ada space untuk kita taruh bawaan, di belakangnya juga bisa kita gantung-gantung kan, kita kasih adapter. Thank you. Kalau di bagian sepeda ini nggak ada, jadi kita harus tambahin adapter. Itu juga cuma di pegangan untuk kita aja si pushnya itu, sama di tiangnya itu kan ada sedikit kantong gitu kan, tapi kantong itu biasanya aku isi untuk keperluan baby kayak diaper, tisu, baju, sama botol. Nah, yang aku pentingin juga si liquid trike S3 ini nggak ada tuh kayak tempat botol di S5 itu, ada tempat botol, adapter botol ditaruh di depan tuh ada. Nanti aku tampilin fotonya. Nah, terusnya kalau di S3 itu nggak ada ternyata, tapi bisa dijual terpisah. Kayak aku mau beli itu buat naruh minum anak, jadi dia gampang kalau mau minum. Karena kalau di belakang aku takutnya botolnya bocor, ketumpahan deh semuanya. Nah, kalau di depan ya nggak goyang-goyang. Jadi aku mau beli itu untuk adapter si botol. Harganya kalau nggak salah aku cari-cari itu 159.000 di Mothercare juga. Tapi aku belum beli, nanti aku mau beli. Itu kali yang aku butuhin. Tapi adek suka ya, adek suka sama sepedanya. Oni-chan juga suka. Oni-chan, halo. Kiss dulu, kiss. Bye dulu, bye. Kiss bye. Bye. Kiss bye. Wow. Halo. Taking. Hi guys. Hi guys. Taking. Gimana? Hi guys. Hi. Ya. Guys. Hai guys ya. Hai. Gigi. Oh, gigi. Masih kenyang. Ini bisa untuk pengunci ya guys, jadi nggak goyang-goyang.
Say Chikom. Bye bye.